Tidak ada satupun utusan PKI yang ikut untuk merumuskan kemerdekaan Republik Indonesia. PKI tidak setuju di Indonesia. Dilaranglah PKI sampai sekarang. Nah, sekarang ini mulai hidup lagi. Mana PKI-nya? Mana berani nongol kita bacung lah lehernya, ya nggak? Tiba-tiba orang Minang dibilang pula disuruh mendukung negara Pancasila. Gondolmu. Ini mau dibikinkan rancangan undang-undang HIP. Siapa menolak ketuhanan berkebudayaan, kalau itu dia jadi undang-undang, ditangkap. Yang nolak ditangkap karena melanggar undang-undang. Paham, Glenn? Tengku Zulkarnain kok nyinyir ribut kali. Ceramah adem, kenapa? Keadaan sudah seperti ini, agama udah dibikin begini, mau dibikin adem. Masuk kulkas kau biar adem. Menteri Agama berani bilang terorisme, radikalisme itu datangnya dari masjid. Dibawa oleh imam-imam yang hafiz Quran, yang good looking. Sebab 2024 mereka tidak mau lagi ada orang-orang Islam yang duduk memegang kekuasaan di negeri ini. Kau bisa diam nggak? Bisa saya diam. Jangan ganggu agama saya diam. Karena anak-anak yang hafal Quran ini, dia hafal Arba'in Nawawi, hafal hadis, bisa sholat, penampilannya pun good looking, ini otaknya tidak bisa dirusak. Mengapalah orang berpenampilan bagus, ganteng, orang yang pakai pakaian bersih, suci, rajin sholat ke masjid, mengapa dicurigai? Mengapa dikatakan akan menjadi antek-antek, sarang-sarang, bibit-bibit teroris? Mengapa akan dikatakan radikal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullah, innallaha syadidul 'iqab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke rumahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah SWT. Amin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para ulama kita yang berhadir malam ini, Adinda Al-Ustadz Zulkifli MA, Adinda Profesor Dr. Haji Al-Ustadz Abdul Somad, dan Adinda Jelfatullah, serta seluruh ulama yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat, khususnya anak-anak mudaku sekalian, pejuang syariah yang dimuliakan Allah SWT. Sebelum Indonesia merdeka, negeri ini disebut Nusantara, Nuswantara atau Nusantara. Orang-orang di Timur Tengah, orang Arab menyebutnya Al-Jawi. Para sahabat Nabi menyebutnya Sumudra. Dari Sumudra ini berubah jadi Sumatera, Sumatera. Satu kuburan sahabat Nabi ada di Barus, Tapanuli di tengah Sumatera Utara. Namanya Syekh Mahmud. Kemungkinan besar anak Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sebab anak beliau tuh pergi dakwah ke Sumudra 27 tahun tidak pernah pulang. Wafat di sini. Wafatnya tahun 44 Hijriah.
di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu jadi khalifah. Kuburannya di atas bukit kecil, tapi kemudian air lautnya surut. Sekarang 850 anak tangga untuk mencapai kuburannya di bukit yang tinggi, sampai sekarang masih ada dan dirawat. Di bawahnya ada kuburan kuno juga, wafat tahun 48 Hijriah, namanya Syekh Rukunuddin. Kemungkinan bukan orang Arab, bukan sahabat Nabi. Sebab ini gelar ini, Rukunuddin ini tiang agama. Mungkin orang asli situ yang masuk Islam, tapi umurnya wafat tahun 48 Hijriah itu 102 tahun. Kalau diukur dengan ukuran usia Rasulullah, lebih tua Syekh Rukunuddin dari Rasulullah SAW. Islam sudah dikenal di sini, di negeri kita ini, di Sumatera ini, sejak zaman sahabat Nabi. Orang-orang menyebutnya Swarna Dwipa. Kalau dalam bahasa Sanskertanya, Swarna Dwipa itu pulau emas. Dan diriwayatkan Nabi Sulaiman alaihissalam mengambil 400 peti emas dari pegunungan Opir, Sumatera Barat, dekat Pasaman situ. Jadi sebelum Nabi Muhammad lahir, pulau ini sudah dikenal, disebut pulau emas. Dan Fir'aun 7.000 tahun yang lalu hampir mengambil kafur dari Barus untuk memumi Fir'aun yang mati supaya mayatnya awet. Dan di dalam Quran satu-satunya mungkin bahasa Melayu adalah kafur dalam surah Ad-Dahri. Kemungkinan besar sebab bukan bahasa Arab menurut linguistik. Artinya negeri ini sudah dikenal ribuan tahun yang lalu dan sudah mengenal Islam sejak zaman sahabat Nabi. Pada tahun 1260 di Aceh, di Gedung, Blok Semawe, Aceh Utara sudah berdiri satu kerajaan Islam. Namanya Kerajaan Samudra. Rajanya asli orang Melayu di situ, orang Aceh, namanya Merah Silu. Merah Silu meminta surat pelantikan dari Syarif Mekah. Belum ada dinasti Utsmaniyah, belum ada. Ini baru masih Bani Abbasiyah. Syarif Mekah melantik Raja Merah Silu itu menjadi sultan pertama, khalifah pertama di negeri Al-Jawi ini, negeri Nusantara. Dan namanya diganti oleh Syarif Mekah sesuai dengan nama Syarif Mekah, Malikus Saleh. Waktu itu Malikus Saleh itu Syarif di Mekah, khalifah kita di dunia. Jadilah Merah Silu menjadi Malikus Saleh 1260. Jauh sebelum Belanda datang. Belanda datang 1595 di Banten, dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Merah Silu punya anak Malikus Saleh, menjadi punya anak Malikus Zohir. Malikus Zohir punya anak Malikus Zohir II. Kemudian Malikus Zohir II punya anak namanya Zainul Abidin. Zainul Abidin dibawa oleh Laksamana Cheng Ho ke Cina, dididik di Cina, mati di Cina, nggak pulang lagi. Di dalam sejarah Cina disebut namanya Caiduli Api Tingki. Nah, Zainul Abidin ditulis bahasa Cinanya Caiduli Api Tingki. Dan Kerajaan Samudra ini ditulis dalam Rihlah Battuta. Ibnu Battuta menuliskan bahwa dia pernah, orang Maroko itu ya, orang Maghribi, pernah datang jumpa dengan Malikus Zohir, bermadhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, pergi sholat Jumat jalan kaki dan pulang sholat Jumat naik gajah. Silakan dilihat di Rihlah Battuta. Artinya negeri ini sudah kenal Islam jauh sebelum Indonesia merdeka 1945. Kemudian berdiri Kerajaan Pasai di Perlak, Aceh Timur, bersaingan dengan Samudra. Persaingan ini tidak bagus. Akhirnya terjadi sempat perang sesama Islam, tidak enak. Dikawinkanlah anak Raja Pasai dengan anak Raja Samudra. Maka kerajaan ini bergabung menjadi Kerajaan Samudra Pasai. Bapak-bapak saudara,
adik-adikku sekalian, para ulama, apa yang saya ingin sampaikan adalah kerajaan-kerajaan Islam ini kemudian berkembang sampai ketika Indonesia merdeka ada 200 kerajaan Islam di negeri Nusantara. Dari mulai Aceh sampai ke Raja Ampat Papua. Raja Ampat Papua itu Islam sampai sekarang. Masih sultan-sultannya sampai sekarang saya sudah jumpa Islam. Nah, jadi jangan dipikir negeri ini ketika penjajah Belanda datang negeri yang biadab. Negeri ini negeri yang bermartabat. Negeri yang punya raja, punya rakyat, punya mufti, punya syariat. Kemudian beberapa ratus tahun yang lalu di Minangkabau dibuat perjanjian antara tokoh adat dengan tokoh ulama. Adat bersendi, syarak bersendi, kitabullah. Syarak mengato, adat memakai. Itu jauh sebelum ada Republik Indonesia. Republik Indonesia belum muncul apa-apa, belum ada. Nggak ada itu, belum ada. Masih disebut negeri Nusantara, Al-Jawi. Dan sebelum Indonesia merdeka, ulama di Sumatera Barat ini masih kerabat kakek saya, Syekh Ahmad Khotib Minangkabau, itu jadi imam dan khotib di Masjidil Haram. Bersama Syekh Zaini Dahlan, orang Arab. Mengajarkan ulama-ulama di Nusantara ini salah satunya adalah Muhammad Darwis dan Yai Hashim Asy'ari. Yai Hashim Asy'ari pulang mendirikan NU tahun 1926, tapi Kiai Haji Ahmad Dahlan ini, Muhammad Darwis ini ganti nama pulang. Namanya Muhammad Darwis. Pulang digantinya, diambilnya nama gurunya. Ahmad Khotib diambilnya Ahmadnya. Guru yang kedua Zaini Dahlan, ini imam dan khotib Masjidil Haram, diambil Dahlannya. Muhammad Darwis sampai di Indonesia menjadi Kiai Haji Ahmad Dahlan, itu nama gurunya. Kemudian dia mendirikan Muhammadiyah tahun 1912. Jauh sebelum NU. NU 1926. Nah, Bapak saudara, ketika memperjuangkan Indonesia merdeka, ada banyak ormas Islam berdiri. 1901 Jamiatul Khairat di Tanah Abang. 1905 Syarikat Dagang Islam. 1912 Muhammadiyah. 1916 Matlaul Anwar di Jawa Barat di Banten. 1923 Persis, Persatuan Islam di Bandung. 1926 Al-Wasliyah di Sumatera Utara. 1926 juga NU di Jawa Timur. 1934 Al-Ittihadiyah. Di sini ada Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Yang mendirikannya Injik Canduang, Syekh Abbas, bapak daripada Sirajuddin Abbas, Qadi Abbas di Padang Laweh. Kemudian Syekh Sa'ad Mungka dan kakek guru saya, Syekh Abdul Wahid Padang Japang Sudiki Payakumbuh. Kemudian berdiri Persatuan Ulama seluruh Aceh. Kemudian berdiri Al-Irsyad, kemudian berdiri Nahdlatul Wathon. Ini semua ormas-ormas Islam berdiri untuk memerdekakan Republik Indonesia. Dan pendirinya semua pakai jubah serban. Tidak ada yang pakai batik. Saya tidak benci batik. Cuman batik itu memang nggak bagus dipakai sholat. Kalau di depan saya ada orang sholat pakai batik, saya di belakangnya, itu pikiran saya bingung, ini macam mana membuat ini. Betul mikirnya itu. Apalagi kalau batiknya gambar harimau, rusak sholat orang. Maka seluruh ulama kita pakai jubah serban. Singkat cerita, Indonesia merdeka. Persiapan merdeka dibuatlah satu badan, Dokuritsu Jiumbi Chosakai, penjajahan Jepang. BPUPKI, Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan Indonesia. Ketuanya Dr. Rajiman. Ada sekitar 40-an orang anggotanya. Ada dari tokoh-tokoh Islam, ada tokoh-tokoh nasional, ada tokoh Nasrani, ada tokoh kejawen, ya, yang tidak Islam, apa namanya, aliran kepercayaan. Ki Hajar Dewantoro, pendiri Taman Siswa. Kemudian pada tanggal 1 Juni Bung Karno pidato mau membuat falsafah negara kita itu Pancasila, tapi yang pertama kebangsaan, kedua internasionalisme, agama terakhir, ketuhanan nomor 5.
Sederhana sekali, itu baru dicetuskan dalam rapat BPUPKI. Belum lahir Pancasila, belum. Kalau lahir prematur. Bayi lahir 5 bulan nggak punya nyawa, mati. Kemudian tanggal 22 Juni mereka sepakat membuat pembukaan Undang Dasar 45 itu, namanya Piagam Jakarta. Muncullah Pancasila di situ. Yang menyusunnya yang paling berjasa adalah Muhammad Yamin, sarjana hukum. Orang berawak. Jadilah, orang ini tahu tuh jago kungfu. Itu jadilah seperti yang sekarang. Tapi ketuhanannya beda. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang lain sama dengan yang sekarang. Itu 22 Juni. Kemudian PPKI dikecilin, panitianya jadi 9, panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. 9 orang, ketuanya Insinyur Soekarno. Anggotanya Muhammad Hatta, ada di situ Wahid Hasyim Asy'ari, bapaknya Gus Dur, ada Ki Bagus Hadikusumo, ada Dr. Manamis, 9 orang. Nah, kemudian putuslah merdeka 18 Agustus, 17 Agustus merdeka, 18 Agustus dibuatlah Pancasilanya, ketuhanan yang Maha Esa. Yang lain sama dengan Piagam Jakarta. Merdekalah kita. Waktu memperjuangkan kemerdekaan, orang-orang berserban jubah ini nggak dibilang-bilang kadal gurun. Nggak ada satupun yang bilang kadrun. PKI betul yang bilang kadrun itu. Giliran udah merdeka kita berserban jubah dibilang kadrun. Siapa mereka ini? Maaf ya, BPUPKI 40-an orang, PPKI 9 orang, tidak ada satupun utusan PKI yang duduk di situ. Tidak ada satupun utusan PKI yang ikut untuk merumuskan kemerdekaan Republik Indonesia. PKI tidak setuju dengan Indonesia. Tahun 1948 ketika kita mau perang sama Belanda, agresi pertama, dia memberontak di Madiun, di bawah pimpinan Musso, dia memproklamasikan Republik Rusia Raya. Bukan Republik Indonesia PKI. Tahun 65 dia memberontak lagi, berafiliasi ke Cina, RRC. Tahun 48 afiliasinya ke Rusia. Tahun 65 ke Cina. Dilaranglah PKI sampai sekarang. Nah, sekarang ini mulai hidup lagi. Mana PKI-nya? Mana berani nongol kita bacung lah lehernya, ya nggak? Tapi ciri-ciri dan baunya kelihatan. Anti dengan agama, nggak suka dengan agama. Kalau dengar syariat, terbakar bulu kumisnya. Ngeri ini orang. Tiba-tiba orang Minang dibilang pula disuruh mendukung negara Pancasila. Gondolmu. Nggak ada negara Pancasila. Di mana negara Pancasila? Nggak ada. Ini NKRI, Negara Kesatuan Republik, bukan negara Pancasila ini. Dan Pancasila tidak lahir 1 Juni. Kami Majelis Ulama Indonesia menolak Pancasila yang lahir 1 Juni. Karena 1 Juni itu kebangsaan nomor 1, ketuhanan nomor 5. Yang kita terima adalah Pancasila yang lahir 18 Agustus 1945. Bukan 1 Juni. Ini penyelewengan sejarah. Tiba-tiba Pancasila mau diperas jadi Trisila. Ketuhanannya ketuhanan yang berkebudayaan. Mau Glenn? Itu baru mau dibuat undang-undangnya. HIP, haluan ideologi Pancasila. Baru mau dibuat. Untuk apa dibuat? Untuk menangkap ulama-ulama yang keberatan kalau dibuat ketuhanan berkebudayaan. Belum bisa ditangkap, belum ada undang-undang. Mereka sudah buat 6 tahun ini. Ketuhanan berkebudayaan itu sudah dibuatnya 6 tahun ini. Kita nggak mau, karena ketuhanan itu mesti berdasarkan syariat, Quran dan Sun. Mana ada ketuhanan pakai budaya? Ketuhanan itu wahyu, budaya pemikiran orang. Bagaimana bisa ketuhanan dengan wahyu dijadikan satu? Nggak bisa. Mereka buat. 3 tahun yang lalu kurang lebih diadakan Isra dan Mi'raj di Istana Negara. Dipanggil pembaca Qurannya orang Medan, juara MTQ internasional. Bapaknya kawan saya. Diumumkan pembacaan ayat suci Al-Quran pada malam hari ini akan dibacakan oleh si Fulan bin Fulan, dosen Universitas Islam Negeri Yogyakarta,
dengan membacakan surah Al-Isra ayat 1 sampai sekian dan surah An-Najm ayat 1 sampai sekian dengan membawakan langgam lagu Nusantara. Apa ini? Baca Quran Nusantara. Teringat aku Kus Plus banyak Nusantaranya itu. Di Nusantara yang indah, rumahku ting engkau harus tahu. Tak ting. Wah, ini Nusantara nih. Tiba-tiba keluar pakai baju jas hitam. Mana ada Nusantara pakai jas? Gak ada orang Melayu, Minang, Teluk Belango, ya enggak? Orang Aceh, Maketup. Orang Jawa pakai belangkon, pakai basecap, pakai sarung. Orang Papua pakai koteka. Mana ada orang Nusantara pakai jas? Nggak ada. Tiba-tiba baca Qur'annya rupanya yang lagu Jawa. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram. Kalau aku ada itu ku cabut kumisnya, betul. Menghina sekali dia dengan agama kita, betul nggak? Tadi bilang Allah, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami turunkan Qur'an ini pakai bahasa Arab agar kau pakai akalmu ini. Orang Qur'an bahasa Arab kok lagunya lagu Jawa. Sunan Kalijogo orang Jawa asli, Wali Songo, nggak ngajarkan baca Qur'an lagu Jawa di tanah Jawa dia. Sedangkan lagu Arab aja kalau Romal nggak boleh dipakai. Tola'al badru alaina. Itu kan sudah waktu Nabi datang udah dinyanyiin itu 1442 tahun yang lalu. Nggak boleh lagu Arab seperti itu dipakai baca Quran. Wadduha walaili idza saja. Nggak boleh itu. Walaupun lagu Arab bukan enak-enak. Rasulullah membaca watini wa zaitun, indahnya luar biasa. Dalam hadis Bukhari diceritakan, kata almarhum guru saya Al-Hafidz Syekh Abdul Rauf, kemungkinan besar lagunya Nahawan. Jadi sudah ada. Tentu kita tolak, kita protes, banyak ulama menolak. Tapi ada juga yang membela, itu sialnya itu. Ada juga, gak apa-apa, mau lagu Jawa ya gak apa-apa. Aku kalau lihat-lihat orang begini, kepingin kali aku nyocok embun-embunan itu. Kita protes seluruh Indonesia, dia nggak jadi buat musabaqah tilawatil Quran tingkat nasional pertama dengan lagu-lagu Nusantara, dibatalkan. Sudah diumumkan di Manado penutupan seleksi tilawatil Quran oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Karena derasnya protes nggak jadi. Tapi kita yang protes nggak bisa ditangkap, nggak ada undang-undang. Ini mau dibikinkan rancangan undang-undang HIP. Siapa menolak ketuhanan berkebudayaan, kalau itu dia jadi undang-undang, ditangkap. Yang nolak ditangkap karena melanggar undang-undang. Paham, Glenn? Maka MUI seluruh Indonesia menolak. Tanda tangan 34 provinsi. NU nolak, Muhammadiyah nolak, Al-Matlaul Anwar nolak, semua nolak. Al-Wasliyah segala macam Matlaul Anwar semua nolak. Karena ini bahaya ini. Sedangkan kebudayaan aja kalau nggak cocok dengan ragam budayanya ditolak orang. Nyanyi aja lah. Nyanyi Minang tuh baru enak didengar kalau cengkoknya cengkok Minang. Percaya? Aku contohkan. Hujan, jikalau hujan hati dan ibu takkan masuk kisah nan lamu masuk sapa yuang kita badu. Bisa nangis orang enak, betul? Karena lagu Minang pakai cara Minang, lengkoknya lengkok Minang. Coba lagu hujan pakai logat Batak. Hujan, kau nggak dilempar batu kau. Enggak, saya cuma mau kasih contoh bahayanya ketuhanan yang
Sempat jadi itu nanti undang-undang itu. Tak terbayangkan saya datang kita sholat Jumat, imamnya pakai baju Petro. Sarung nggak pakai baju, pakai senggol Petro tuh. Dibacanya lagu Jawa. Ulnya ayyuhal kafirun. Gimana coba? Protes ditangkap, yang protes ditangkap karena undang-undangnya adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Mau kalian itu? Setuju kalian itu? Tolak. Dan partai yang mengusungnya itu wajib kan kempesi di Minangkabau ini. Kampih sekampih-kampihnya. Siap? Baru orang Minang. Jangan iya tapi menang juga. Usah menang lah ya enggak? Sampai dunia kiamat habis ya enggak? Angkat kaki dari Indonesia, dari bumi Sumatera. Terutama dari, kalau di Aceh enggak ada, satu kursi enggak ada. Di Aceh tidak ada tempat di Aceh. Nah, Sumatera Barat masih ada ya? Atau depan jangan ada. Oh, dan lambangnya sedap nengoknya, Pak. Saya ini hak demokrasi dong, betul nggak? Suka atau tidak dengan satu partai itu hak demokrasi kita, betul nggak? Itu hak demokrasi saya. Saya satu aja, jangan ganggu agama saya. Soal Indonesia bangkrut ada yang urus ahli ekonomi, betul? Hah? Soal utang nggak bisa bayar ada yang urus. Soal urusan utang. Tapi agama dirusak, kami yang urus, betul? PKI benci dengan agama dulu, tapi dia nggak ikut merusak. Dia cuma benci sama agama. Agama racun kehidupan, candu kehidupan, dia benci. Tapi dia nggak rusak. Ini dia mau rusak. Dia mau bikin undang-undang ketuhanan yang berkebu. Dia mau rusak agama saya. Saya tidak terima. Tengku Zulkarnain kok nyinyir ribut kali. Ceramah adem kenapa? Keadaan sudah seperti ini, agama udah dibikin begini, mau bikin adem. Masuk kulkas kau biar adem. Sama otak-otakmu beku dibikin. Udah begini rusak agama. Menteri Agama berani bilang terorisme, radikalisme itu datangnya dari masjid. Dibawa oleh imam-imam yang hafiz Quran, yang good looking, atau good looking, ganteng kayak Ustadz Fatullah. Ya sekarang good looking. Aku ya, seluruh dunia, bangsa apapun mengakui kalau orang jahat itu pasti wajahnya tidak good looking. Film India misal, banditnya Tuan Takur. Betul nggak? Film koboi, banditnya itu mesti nampak bandit. Tengi kali gayanya juga. Kalau good looking kayak kami ini tidak mungkin jadi bandit ya nggak? Tiba-tiba dibilang yang bawa radikalisme orang-orang penghafal Quran macam anak kita ini. Oh, kalau jumpa memang kepingin cabut kumisnya lah. Mana bisa begitu dibiarkan, betul? Jadi kalau kita nggak bersatu, saya khawatir kami mati nanti, cucu-cucu kami ini rusak, cucu-cucu kita ini udah nggak kenal agama lagi. Percayalah, ini kemauan mereka. Sebab 2024 mereka tidak mau lagi ada orang-orang Islam yang duduk memegang kekuasaan di negeri ini. Sekarang aja udah ada yang berani. Minangkabau selama dipegang PKS 10 tahun hancur Minangkabau, nggak ada kemajuan. Ya bandingkanlah Minangkabau sama Jawa Tengah, mana lebih maju ya enggak? Jarang rumah di Minang nih bengkok gini. Pergi kalian ke Jawa langsung bengkok rumah tuh. Ya aku udah jalan keliling dunia. Jangan tanya Pekanbaru, kalau Pekanbaru nggak ada rumah gobok. Medan, rumah bagus-bagus, rumah batu. Nggak ada nasi 1000 di Sumatera. 1000 tusuk gigi dia dapat. Kita nggak peduli pula dengan itu, tapi janganlah dianggap Islam itu membuat kerusakan. Paham? Jadi kalau dibilang semuanya harus Pancasila, sampai ketua BPIP berani mengatakan kalau mau jujur musuh terbesar Pancasila adalah agama. Dalam hal ini agama Islam. Berarti agama Islam dianggap musuh Pancasila. Kan bahaya itu. Sampai sekarang nggak minta maaf dan orangnya nggak dipecat. Anggota KPAI anak
Dia cuma ngomong, kalau laki-laki dewasa sama perempuan dewasa berenang di kolam renang sama-sama bisa hamil, dipecat. Mengatakan Pancasila itu musuhnya adalah agama Islam, sampai sekarang nggak dipecat. Malah masih digaji 70 juta sebulan. Minta maaf juga enggak. Coba kalau kita terima kata-kata dia itu, Pancasila dengan agama musuh, pilih mana? Pilih agama buang Pancasila? Atau pilih Pancasila buang agama? Kan dua-dua nggak bisa musuh. Kan bahaya ini. Padahal Pancasila itu diambil dari Al-Quran semuanya, dan yang menggarapnya adalah para ulama ikut di situ. Jangan terulang dua kali. Ketika Bung Karno Orde Lama berkuasa, hampir semua kawan-kawan seperjuangan di penjara. Sultan Sari di penjara, Muhammad Rum, ahli negosiasi sidang dengan Belanda, Konferensi Medan Bundar di penjara. Buya Hamka di penjara, sampai minum kencing Buya Hamka di penjara. Saya tahu karena yang mengazankan saya ini adik sepupuan Buya Hamka, Buya Bakhtiar. Tinggal sama bapak saya 3 tahun di rumah saya di Medan. Jangan terulang lagi nih. Kalian siap bela agama? Siap nggak? Siap kalian jaga para ulama? Begitu. Kalau saya, kau bisa diam nggak? Bisa saya diam. Jangan ganggu agama saya diam. Yang kedua, kau tembak kepala aku, besok aku diam, nggak ngomong lagi. Kalau masih hidup, nyawa masih ada, agama diganggu, saya pasti bicara. Karena mendiamkan kezaliman, mendiamkan agama diganggu orang, di akhirat dipasang kekang dari api neraka. Di mulut ulama itu dia duluan diseret masuk neraka daripada penyembah berhala. Nggak mau aku. Udah sampai sini aja. Pembukaannya harus panas. Jadi yang ke bawah panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Yang sama-sama kita hormati Kiai Haji Tengku Zulkarnain, Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia Pusat. Kemudian Al-Mukarram Ustadz Jel Fatullah, guru kita bersama. Kemudian Al-Mukarram Ustadz Zulkifli M. Ali, guru kita yang mengingatkan kita tentang akhir zaman. Banyak orang-orang bertaubat karena tausiah beliau. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tadi Ustadz Tengku Zulkarnain sudah menjelaskan dari mulai zaman Fir'aun sampai balik ke zaman Fir'aun. Lalu kemudian kalau dulu itu kita dipimpin oleh orang yang punya kekuasaan, namanya kekuasaan itu sultah. Apa namanya? Sultah. Orang yang punya sultah itu disebut dengan sultan. Tapi karena orang kita payah menyebut sultan, disebutnya sultan. Sama dengan syaiton jadi setan. Itu sama tuh, sama-sama huruf to. Nah, lalu kemudian ketika sultan ini dilucut, dihabisi kekuasaannya, disebut dengan revolusi sosial. Walaupun sebetulnya itu tidak tepat disebut dengan revolusi sosial. Yang tepat adalah tragedi sosial, bukan revolusi sosial. Dihasutlah rakyat ini untuk mengambil kekuasaan para sultan itu. Akhirnya sultan-sultan dari mulai Sultan Aceh turun ke bawah Sultan Langkat, turun ke bawah lagi Sultan Delhi, turun ke bawah lagi Sultan Serdang, turun lagi ke bawah Sultan Asahan, turun lagi ke bawah Sultan Siak, turun lagi ke bawah Sultan Pelelawan, turun lagi ke bawah Sultan Jambi, lalu kemudian ke kiri di bumi Minangkabau juga dipimpin oleh sultan, lalu kemudian habislah sultan. Lalu dengan habisnya sultan itu dulu untuk mengurus kekuasaan politik dipimpin sultan. Tapi sultan ini dia paham, sadar diri, tak mengerti agama. Diangkatlah orang yang paham agama disebut dengan mufti. Diambil dari fatwa.
Orang yang mengeluarkan fatwa itu mufti. Maka dengan runtuhnya sultan, maka runtuhlah mufti, hilanglah kuasa agama. Saya kalau mau ceramah ke Brunei Darussalam, itu di briefing dulu oleh orang yang ditunjuk oleh sultan dari lembaga mufti untuk membriefing. Ustaz Abdul Somad kalau ceramah di sini mesti Ahlus Sunnah wal Jamaah, jangan Mu'tazilah, jangan Khawarij, jangan Syiah, mesti menyampaikan dalam mazhab Syafi'i, tetap menghormati mazhab Hanafi, Maliki dan Ambali. Lalu kemudian menyampaikan tasawuf yang sunni sesuai dengan Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Bukan yang hanya eling mengingat Allah lalu tidak sholat. Mesti sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Mesti sesuai dengan para pendahulu salafus salih. Barulah dibolehkan ceramah. Begitu juga ketika mau mendapatkan tauliah, mesti diberikan oleh sultan. Tapi lalu kemudian ketika sultan-sultan ini dilucut, dihabisi kekuasaannya, maka tumbanglah mufti-mufti itu, habislah. Tapi kemudian kita tetap husnuzon dan percaya. Kenapa? Karena masih terpayungi oleh satu kata syariat. Kata sultan-sultan itu tak apa-apa, kekuasaan kami kalian ambil-ambillah, tapi kami masih ada payungnya. Apa payungnya? Ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Tapi ini ancaman. Kalau ada kata syariat, kami yang di timur ini tidak mau, kata saudara-saudara kita di timur. Padahal waktu itu kita sedang menghadapi 3 musuh besar. Pertama Belanda, kedua Jepang, ketiga komunis. Tambah lagi yang satu nih. Sudahlah musuh di depan kita 3, Jepang, komunis, Belanda. Ini mestinya kita bersatu untuk melawan yang 3 ini. Kata yang satu nih, kalau kami tetap ada kata syariat di sana, kami tak mau ikut. Umat Islam waktu itu yang sedang mencari kawan, bukan mencari lawan. Oke lah, kalau kalian berkeberatan dengan kata syariat, turunkan lagi. Maka ketuhanan yang Maha Esa dengan tetap berprasangka baik bahwa ini tetap terjaga. Kenapa? Karena pakai sistem demokrasi, suara yang paling banyak, suara yang paling mayoritas, itulah yang akan menang. 10 anak mau cabut, dipakai sistem demokrasi. Hai anak-anak 10 orang, ayo kita cabut. Suara yang paling banyak itulah suara yang benar. Dalam demokrasi tidak dilihat benar salah, tapi yang dilihat adalah siapa yang paling banyak. 10 anak voting, ayo kita cabut. Setuju 9, cabut. Satu tak mau cabut. Kira-kira waktu itu yang terjadi cabut apa tak cabut? Cabut, karena 9 setuju cabut. Lalu kemudian kalau 10 anak tadi dimasukkan sekolah tahfiz Quran, 9 tahun umurnya hafal dia Quran. Lalu kemudian 10 anak tadi dipoting mau cabut. Tiba-tiba yang mau cabut cuman yang 1, yang 9 tak mau cabut. Kira-kira kalau pakai demokrasi cabut apa tak cabut? Tidak cabut. Oleh sebab itu demokrasi itu yang jahat adalah isinya. Maka isinya ini mesti dibodohkan. Karena anak-anak yang hafal Quran ini, dia hafal Arba'in Nawawi, hafal hadis bisa sholat, penampilannya pun good looking, ini otaknya tidak bisa dirusak, tidak bisa diganggu dengan game online PlayStation. Memang kecil kepalanya, tapi 30 juz dalam. Ini mengkhawatirkan, ini akan merusak, ini akan mengganggu. Kenapa? Karena pasti dia tidak akan setuju dengan LGBT. Betul? Pasti dia tidak akan setuju dengan pesta seks. Dia tidak akan setuju dengan perempuan buka aurat. Dia tidak akan setuju dengan diskotik. Dia tidak akan setuju dengan jual khamar di pinggir jalan. Maka ini berbahaya, mesti dimusnahkan. Nyambung? Paham? Insya Allah kalau berakal paham. Tidak waka minum ayaka. Jadi orang yang bingung itu
Mengapalah orang berpenampilan bagus, ganteng, orang yang pakai pakaian bersih, suci, rajin sholat ke masjid, mengapa dicurigai? Mengapa dikatakan akan menjadi antek-antek, sarang-sarang, bibit-bibit teroris? Mengapa akan dikatakan radikal? Karena memang dia ke depan berbahaya untuk kehidupan perbuatan mungkar. Karena mereka pasti akan melihat kemungkaran itu, mereka akan berteriak, mereka akan berkatakan itu mungkar. Karena mereka sudah diajarkan ayat kuntum khaira ummah, kalian adalah umat yang terbaik, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Inti daripada salat itu apa? Salat itu bukan sekedar takbiratul ihram, duduk, bukan. Inti daripada salat, inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Itu yang tak mau. Silakan ramaikan masjid, silakan ramaikan majelis zikir, tapi jangan ganggu orang berbuat mungkar. Yang penting mereka tidak mengganggu kita, nggak apa-apa mereka mabuk di sana. Assalamualaikum Pak Ustadz, Pak Kiai, Tuan Guru, Buya. Yo, itu ada orang mabuk pacaran di sana, pesta seks LGBT, nggak apa-apa. Yang penting tidak mengganggu masjid kita. Yang penting kita zikir, afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebulan kemudian datang laporan, Buya, ya mereka sudah mulai mendekat Buya. Tidak apa-apa, yang penting mereka tak mengganggu masjid kita. Setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, Buya, masjid kita sudah dikepung mereka mau ambil. Barulah kita ribut. Terlambat. Oleh sebab itu, apa yang kita lakukan malam ini tadi, pembagian piala, penghargaan, piagam, juara tahfiz Quran. Pembagian piala, piagam, penghargaan, ceramah, tausiah, khutbah. Inilah yang akan mengisi masjid kita 20-30 tahun yang akan datang. Allahu Akbar. Dipoto mereka tadi, dicetak fotonya, ditempel di dinding. Mereka akan jadi kepala rumah tangga, akan menjadi imam, akan menjadi khatib. Anak cucu mereka akan melihat, aku, ayah, abah, apa ini? Ikulah gambar abah 30 tahunan lalu di Masjid apa? Masjid Nurul Huda. Di mana Ustaz tu gini? Matilah. Ustaz yang berfoto membagi tadi, Ustaz Abdul Somad yang berfoto membagi tadi. Tapi insya Allah itulah amal yang mengalir. Kita mati selesai tamat, tapi dunia ini tak selesai. Apa yang kita tanam malam ini, apa yang kita ajarkan untuk mereka, apa yang kita buatkan lomba musabaqah, apa yang kita tampilkan, itulah yang akan mengalir ke makam kita. Maka yang kita terima hari ini adalah perjuangan dari Inyak Canduang, perjuangan dari Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, perjuangan dari Syekh Ibrahim Musa Parabe, perjuangan dari Kiai, perjuangan dari Inyak Jaho, perjuangan dari Buya Haji Abdul Malik Karim Amrullah, perjuangan dari Kiai Haji Sirajuddin Abbas. Perjuangan mereka dululah, maka kita sekarang ini masih bertauhidkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kalau hari ko Abdul Somad ceramah di bumi Minangkabau, maka yang dihadapi kok bukan jamaah Ustaz Abdul Somad. Iko adalah jamaah inya-inya, jamaah ulama-ulama awak nan dulu berhasil, yang mereka tanam, mereka siram, mereka jaga, mereka pelihara, berbunga dia. Bunganya itulah yang sekarang hadir. Jamaah kita adalah 20-30 tahun akan datang. Oleh sebab itu keberhasilan bukan sekarang. Jangan mau dipuji disanjung-sanjung dulu. Karena ini adalah jamaah-jamaah buah dari yang ditanam mereka dulu. Bumi Minangkabau tidak hanya mengeluarkan makanan yang lezat, tidak hanya mengeluarkan kelapa, santan, rendang, cubada, urang barale, tapi juga mengeluarkan para alim ulama sampai hari ini. Jadi kenapa kami dikawal sebelah kanan Ustadz Zulkifli M. Ali, sebelah kiri Ustadz Jelfatullah, untuk menunjukkan bahwa Abdul Somad datang bukan petantang petenteng dari Pekanbaru, dari Riau, enggak.
Iko nan duo kau udah ambo. Ambo datang ke Mesir, Ustadz Zulkifli M. Ali sudah pindah ke Libya tahun 96. 2 tahun nyalah sampai di Libya, baru ambo tiba 98 ke Mesir. Jadi jauh sebenarnya memanggil datuk ambo ke Ustadz Zulkifli. Kalau secara keilmuan, ambo basuh dengan Ustadz Jel. Lalu kemudian sampailah ambo di mama ceramah itu, memang ambo menanyo ke senior dulu. Ke Aceh ambo ceramah, ambo tanya senior dulu. Di situ ada Tengku Fadil Rahmi, itu 2 tahun senior ambo. Baik ke Medan, ambo tanya dulu Ustadz Tengku Zulkarnain yang tahu seluk beluk Medan. Ambo pergi ke Jambi, Ustadz Dahrizal Dahlan LC, nyo senior. Sebab sahibud dar a'lamu bidarihi, nan punya rumah, tuan rumah lebih tahu apa isi rumahnya. Apalagi kini banyak di situ jebakan-jebakan Batman. Ndak hati-hati awak, karena ya awak. Jadi mau tanya dulu, Dajjal, itu panggilan di handphone kalau di depan jamaah Ustadz. Ustadz Jel, Pak. Ustadz Jel Fatullah, aman? Baru mau masuk. Jadi bukan Abdul Somad kau tamu yang potentang-potenteng datang. Begitu juga tanya dengan Ustadz Tengku Zulkarnain, dengan Ustadz Zulkifli M. Ali. Mudah-mudahan silaturahim malam iko membuat bumi Minangkabau bukan dengan kehadiran kami menjadi lebih baik, tapi kita berharap tetaplah menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itulah nandape ambo sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat awak basamo. Tapi yang terpenting adalah bagaimana demokrasi iko diisi oleh orang-orang baik. Kalau orang baik mengisi demokrasi, demokrasi menjadi baik. Tapi kalau demokrasi diisi oleh orang tidak baik, maka dia pun menjadi tidak baik. Itu kesimpulannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.